Hei, $10 mungkin tidak cukup. Bisakah kamu memberiku $100? 100? Kenapa? Aku sudah 5 hari tidak makan. Aku juga ingin menabung untuk ongkos bus pulang. Baiklah. Tunggu. Ada apa lagi? Ini cek dari Future Group senilai $5 juta. Kamu bisa ambil saja dan cairkan di bagian keuangan. Future Group 5 juta? Kamu bercanda, kan? Ini cek asli. Aku tidak bercanda. Kakakku bekerja di Future Group. Cek Future Group hanya bisa ditulis oleh ketua mereka. Bagaimana kamu bisa punya cek Future Group? Siapa yang mau kamu bodohi? Hei, karena kamu tidak percaya padaku, apakah kamu punya keinginan lain? Aku akan mencari cara lain untuk membalas budi. Hei Bu, Sebentar lagi ulang tahunku yang ke-50. Kakakmu akan membawa pacarnya pulang. Kamu juga harus bawa satu, untuk membungkam sanak saudara dan teman-teman. Kau dengar? hah? Tidak, Bu. Pacar? Aku punya satu. Kamu. M. Jadilah pacar sementaraku selama beberapa hari. Hai, aku kehilangan ponsel dan dompetku. Berita terkini. Ketua Lausar dari Future Group, Ibu Ning King, pendiri perusahaan otomotif, baru-baru ini menempati puncak daftar orang kaya Forbes dan menerima penghargaan khusus PBB gelar kehormatan Dewa Mobil Dunia. Ketua, Anda ingin bertemu saya? Ambilkan aku pakaian pengemis dan cek senilai $5 juta. Ketua, untuk apa Anda butuh pakaian pengemis? Jangan khawatir. Pergi ambil saja. Ya. Hei, jangan pergi ke sana. Ada apa? Orang itu adalah teman sekelas lamaku. Jika kita pergi ke sana, dia pasti akan minta uang padaku. Ada kembalian? Ning King. Tunggu, kamu kenal dia? Hah, lebih dari sekadar kenal. Dia mantan pacarku. Setelah dia pergi bekerja, kami putus. Aku tidak percaya. Teman sekelas lamaku sekarang menjadi pengemis. Jika ada yang tahu, sebagai kontraktor, punya teman sekelas pengemis seperti ini akan sangat memalukan. Ayo pergi. Hei, tunggu. Hah? Biarkan aku ambil foto. Hempeha. Ayo pergi. Pergi. Sun Xiao, apakah kamu tahu bahwa proyek itu aku berikan padamu? Sepertinya sulit menemukan orang baik di dunia ini. Pacar sementara pesta ulang tahun ibuku, dia memaksa aku bawa pacar ke rumah. Aku bahkan belum pernah pacaran, di mana aku bisa cari pacar. Aku lihat kamu fitur wajahmu cukup bagus, meskipun pakaianmu acak-acakan, tapi kamu bisa berdandan rapi, gimana? Ini. Aku bayar kamu, dengan upah buruh harian, 200 sehari, 1.400 seminggu, jadi atau tidak? Itu sebenarnya terdengar cukup bagus. Yah, tentu saja kerja, harian melelahkan kotor dan berantakan. Ikut aku ke rumah untuk pesta ulang tahun. Makanan enak, minuman enak, perlakuan baik, kamu dapat tawaran bagus. Ya, kalau kau bilang begitu, aku tidak bisa menolak. Ayo. Kalau begitu, jadi. Besok, ulang tahun ibuku, aku antar kamu ke hotel untuk mandi, dan ganti baju, dan belikan kamu kado, untuk kamu berikan ke ibuku. Oke. Kamu sangat cantik. Tidak, kita palsu. Bagaimana kau bisa bersikap seperti itu? Kalau begitu kenapa kita tidak bikin jadi nyata? Tidak. Kamu suka Future ketua grup itu. Dia masuk universitas terkenal di dunia pada usia 18. Memulai perusahaan mobil pada usia 22, go public pada usia 25, dijuluki Dewa Mobil oleh dunia wanita. Seperti dia adalah jodoh sejatiku. Jadi kau pengagum rahasiaku menarik. Karena hatimu tertuju pada keluarga kaya kita tidak cocok. Kalau begitu, kita main-main saja. Jangan punya pikiran macam-macam tentang aku, atau aku akan batalkan hakmu untuk berpura-pura jadi pacarku. Baik, kita cuma berpegangan tangan.
pegangan tangan, oke? Oh, iya. Pesta ulang tahun ibuku besok, jadi aku perlu belikan kamu beberapa hadiah. Kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Siapkan hadiah ulang tahun sebesar 5 juta yuan, dan besok, atas nama Future Group, kirimkan ke keluarga Nangong di Desa Song. Setelah kita sampai di rumahku, kamu tidak boleh panggil mereka paman dan bibi lagi, kamu harus ganti panggil mereka ibu dan ayah. Nanti saat kamu bertemu orang tuaku, bicaralah yang manis sedikit. Oh, dan jangan bilang kamu pengemis. Kamu harus bilang ayahmu punya perusahaan dan kamu sedang memulai bisnis. Penghasilan tahunanmu harus beberapa ratus ribu. Bohong itu nggak baik, ya? Apa buruknya? Setelah pesta ulang tahun, kita putus. Siapa yang mau verifikasi? Ibuku, dia sangat mementingkan gengsi, aku cuma ingin membuatnya bahagia. Baiklah, kalau begitu. Sudah putus. Sekarang aku transfer kamu 10.000 yuan, nanti kamu transfer ke ibuku. Oke. Wang tua dari desa Zhang memberi 800 sebagai hadiah. Zhao Kuan dari desa Dong memberi 2.000. Anak angkat Qi Yumeng memberi 50.000. 50.000? Wah, kaya. Ibu Baptis, anak angkatmu yang baik sudah kembali. Ibu Baptis, mana mungkin aku melewatkan ulang tahunmu yang ke-50? Hei, di mana kakak Su dan kakak Jing? Mereka tidak pulang? Mereka akan segera datang. Bu, aku pulang. Hahaha, putra kedua kita pulang. Haha, Bu, biar saya perkenalkan ini pacarku, Ningking. Tante, ini sedikit buah tangan. oh bagus, bagus sekali. Nyonya Nangong, Anda sungguh beruntung. Menantu perempuanmu cantik sekali. Kulitnya putih. Pasti dari kota, ya? Oh, betul, lahir dan besar di kota. Benarkah? Menantuku dari kota. Pasti keluarganya berada kan? Apa pekerjaan orang tuanya? Tante, ayahku punya pabrik. Ibuku tidak bekerja. Dia cuma belanja setiap hari dan main mahjong. Inilah kehidupan mewah yang kuinginkan. Hahaha. Tante, Anda bakal jadi ibu suri. Kalau kaya, jangan lupakan kami. Nyonya Nangong, Haha, tentu saja. Kalau aku jadi kaya, aku tak akan pernah lupa para warga desa kita. Haha, menantu, ayo cepat masuk. Hemfa, tunggu. Ada apa, Yumeng? Ibu Baptis, ada yang lupa. Apa yang kulupa? Kata ibu, kalau aku besar nanti, aku bisa menikah dengan Kak Tang. Lupa? Ah, kamu mau menikahi Tang kita? Apa salahnya, Bunda? Tapi Tang kita, dia sudah punya pacar, Bunda. Aku bisa mencarikanmu yang lain dari desa-desa sekitar. Bagaimana? Tidak, aku hanya suka Tang. Aku sudah bersumpah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Bunda, kau berjanji padaku. Kau tidak bisa ingkar janji. Bunda memang berjanji padamu, dan aku sudah membicarakannya dengan Tang. Tapi, Tang bilang, dia tidak suka tipe dirimu. Betul, Qi Yumeng. Aku tidak bisa bersamamu. Kenapa tidak? Apa kau pikir dia lebih baik dariku? Ya, dia lebih baik darimu, lebih lembut darimu, lebih baik hati darimu, lebih cantik darimu. Yang lebih penting, dia lebih terpelajar darimu. Dan kami memiliki hubungan yang dalam. ya, dan ayah Ayu punya pabrik. Memang, dia lebih cocok untuk Tang daripada dirimu. Pemilik pabrik? HMPH. Jangan kira aku buta. Aku melihatnya. Dia dan Mas Tang jelas. Pulang dengan traktor. Ayahku setidaknya pemilik tambang. Paling buruk, aku naik sedan. Jika keluarganya benar-benar punya pabrik, bagaimana bisa mereka pulang dengan traktor? Apa yang terjadi? Tang, ayah Ningking punya pabrik. Bagaimana kalian bisa pulang dengan traktor? Apa lagi? Bohong dan membual. Apa? Bohong dan membual? Pasti begitu. Bunda, pikirkanlah. Tang adalah mahasiswa berprestasi. Dia berpendidikan. Dia berbakat. Jika dia mencari istri, pasti dia akan menemukan seseorang yang cakap dan cantik dan dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia memilih pembohong? Tang?
Apakah Xiaoning benar-benar pembohong? Bu, aku. Jangan dengarkan dia. Dia bicara omong kosong. Bagaimana mungkin adikku pembohong? Lalu kenapa kamu dan Xiaoning pulang naik traktor? Dia hanya karena Karena keluargaku hanya punya 3 mobil. Ibuku punya 1, aku dulu juga punya 1. Tapi kakakku ada reuni kelas, dan bilang pergi ke sana naik, mobil akan membuatnya tampak bagus. Jadi aku meminjamkannya padanya. Apa? Dia punya 3 mobil? Tang kecil. Benarkah itu? Keluargamu punya 3 mobil? Bukan tepatnya 3 mobil. Hanya saja kami hanya punya 3 mobil yang digunakan. 3 mobil yang digunakan? Apa maksudnya? Keluargaku memproduksi mobil, mereknya bernama Lausila, mungkin puluhan ribu. bukan apa? Aku hanya minta kamu berpura-pura. Gaji tahunan beberapa ratus ribu. Kamu berbohong besar sekali. Bagaimana aku bisa menjaga muka? Apa? Kamu bilang keluargamu adalah nomor 1. Produsen merek mobil Lausila. Ya, ada apa? Kamu benar-benar suka membual. Tidak takut lidahmu terpeleset? Tahu tidak siapa yang memproduksi Lausila? Itu provinsi selatan kami, diproduksi oleh Future Group. Dan kamu bilang itu milik keluargamu? Tepat sekali. Future Group adalah kebanggaan Provinsi Selatan. Pendirinya, Kargot, adalah legenda di dunia keuangan. Dan kamu bilang Lausila diproduksi oleh keluargamu? Pang Wantang, sebaiknya kau jujur. Apa sebenarnya yang dilakukan Xiaoning? Dia hanya menjalankan pabrik. Dia bukan produser. Dia hanya bercanda, hanya lelucon kecil. Kau tidak berbohong? Keluarganya menjalankan pabrik. Jika kau berbohong, jangan salahkan aku hari ini. Di hari ulang tahunku, akan kuusir kau dari rumah. Bu, aku sungguh tidak berbohong. Masih bilang tidak berbohong? Menurutku kau berbohong. Qiyumeng, apa maksudmu? Aku bertanya pada ibu beberapa hari lalu apakah kau punya pacar. Dia bilang tidak. Hanya dalam 2 hari, tiba-tiba kau punya pacar. Kau bukan seperti orang lain, untuk menyenangkan keluarga, menyewa pacar untuk dibawa pulang, kan? Apa? Kau menyewa pacar? Bu, jangan percaya dia. Qiyumeng, berhenti bicara omong kosong. Aku, omong kosong? Ibu, apa ibu tidak merasa aneh? Kak Tang selalu menyukai Kargot, dia melajang demi dia, dan bersumpah hanya akan menikah dengannya. Tapi sekarang tiba-tiba muncul pacar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Apa dia benar-benar menyewa pacar untuk dibawa pulang? Itu terlalu konyol. Tepat. Dan berbohong bahwa pacarnya keluarganya menjalankan pabrik di kota. Apa? Apa yang kau katakan itu benar? Fang Wantang, katakan yang sebenarnya. Xiao Tang, dia. Apakah dia benar-benar seseorang yang kau sewa? Tidak perlu bicara lagi. Pasti disewa. Lihat, apakah mereka terlihat seperti sedang pacaran? Penampilan pacaran? Kalau begitu katakan padaku, seperti apa seharusnya pacaran? Apa aku perlu bilang? Pegangan tangan, ciuman, pelukan, kalian tidak melakukan itu. Kami melakukannya di dalam ruangan. Haruskah di depan orang lain? Baik, aku mengerti. Kau ingin lihat, kan? Akan kuberikan. Sayang, ayo kita ciuman. Untuk membuktikannya pada mereka. Wah, beneran? Mereka beneran berciuman. Pasti bener. Oh, begitu? Mungkin kamu sedang lihat cowok yang kamu suka bermesraan dengan wanita lain, perih kan? Emang kenapa kalau benar? Kalian hanya sepasang pekerja migran yang pulang naik traktor merayakan ulang tahun, itu saja. Berpura-pura kaya, menipu orang tua dan kerabat. Gak punya malu? Fang Wantang, katakan yang sebenarnya. Apa keluarganya benar-benar menjalankan pabrik di kota? Jika kamu berbohong padaku, aku akan, di sini hari ini, memutuskan hubungan denganmu. Ibu, kamu? Ayo, katakan. Kamu selama ini berbohong sama kami semua? Cepat katakan. 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 Aku tidak pernah mengganti namaku. Aku Ningking. Pendiri Weilai Group, mereka panggil aku Dewa Mobil, itulah aku. Terus aja sombong. Kau bilang dirimu dewa balap? Kau tidak layak. Hanya seorang buruh bergaji. Apa kau bisa menyetir? Maksudku, apa kau bisa menyetir?
Dewa balap, apa kau tidak tahu, Dot menjaga muka? Apa yang kau lihat? Pergi sana. Siapa yang parkir mobil di tengah jalan? Pindahkan sekarang. Dengar, mobil manapun yang tidak dipindahkan, akan aku hancurkan. Bro, jangan hancurkan. Hari ini ulang tahunku yang ke-50. Merusak barang itu sial. Aku akan pindahkan sekarang. Mobil mewah siapa ini? Tolong bantu pindahkan segera. Ini menghalangi jalan. Mobil itu milik Tuan Liu. Dia pergi mendaki. Oh, bagaimana ini? Cepat, aku buru-buru ke pesta kakakku. Kalau terlambat, kalian semua tidak akan selamat. Apa yang harus kita lakukan? Hei, anak baptis, apa kau bisa menyetir? Cepat pikirkan cara memindahkannya. Aku bisa menyetir, tapi tanpa kunci. Bagaimana aku bisa? Apa yang kau diamkan di sana? Hei bro. Hei jangan. Kami akan uruskan sekarang. Anak baptis, kau sudah lebih banyak lihat di kota. Cepat beri ide. Hei, bro, ayahku adalah Qiwan Cheng, bos tambang. Tolong aku, memutar saja. Mau, lain kali, aku traktir para bro. Dot minum beberapa gelas. Bagaimana? Haha, sini, apa katamu? Kau suruh aku memutar, ya? Jadi kau pikir kami para bro, butuh minuman murahanmu? Oh, bukan maksudku. Kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Hancurkan mobilnya sekarang. Siap, Pak. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi, tidak apa-apa. Aku akan memindahkan mobil untukmu. Oh, kamu bisa memindahkan mobil? Ya, benar. Tang, berhenti membuat masalah. Kamu juga tidak bisa menyetir. Bagaimana cara memindahkannya? Apa kamu bercanda denganku? Jadi kamu tidak bisa menyetir? Benar, bro. Yah, dia hanya pamer untuk menyelamatkan muka. Mas Tang, kenapa kamu tidak bawa orang gila ini pergi, atau kita akan ikut terlibat? Tidak ada yang akan memaafkannya. Fang Wantang, bawa pembohong ini keluar desa sekarang. Biar dia tidak membuat kita semua dalam masalah. Usir dia. Berhenti. Diam. Apakah dia bercanda denganku? Kamu bahkan tidak bisa menyetir. Bagaimana kamu akan memindahkannya? Siapa bilang aku tidak bisa menyetir? Dia baru saja bilang begitu. Berarti dia berbohong padamu. Aku penyetir yang hebat. Ini bahkan bukan mobilmu. Kamu bahkan tidak punya kuncinya. Bagaimana kamu akan memindahkannya? Dia bahkan tidak punya mobil. Dia hanya pamer. Fang Wantang, bawa pembohong ini keluar sini sekarang. Sudah kubilang, jangan pamer. Lihat, sekarang lihat. Pamer apa? Aku bilang bisa memindahkan. Pasti bisa. HMPH, kamu bahkan tidak punya kunci. Lihat saja bagaimana kamu melakukannya. Orang normal butuh kunci untuk menyetir. Tapi aku berbeda. Aku dewa mobil. Wow, itu luar biasa. Aksi yang keren. Bagaimana kau melakukannya? Dia benar-benar jago mengemudi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Apa kau tidak lihat betapa kerennya dia mengemudi? Ah, Tang, keluarga Ningking benar-benar punya pabrik. Mereka benar-benar punya 3 mobil. Iya, Ibu. Mobilmu sudah dipindahkan. Kau bisa pergi sekarang. Nona, kalau tidak salah, itu kemampuan mengemudi yang hebat, kan? Ya, kurasa. Wow, itu luar biasa. Di pedesaan kecil ini, seseorang bisa melakukan aksi mengemudi yang bisa membuat dunia kagum. Nona, maukah kau menerimaku sebagai muridmu? Ajar aku juga. Hari ini adalah pesta ulang tahun mertuaku. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Telepon aku nanti. Hei, terima kasih guru. Hei, kemari, beri hormat pada guruku. Guru, aku memberi hormat padamu, guru. Baiklah. Mertuaku masih harus mengurus pesta.
Ayo pergi sekarang. Oke, kami juga punya urusan, kami akan pergi sekarang, sampai jumpa nanti. Ah, ya, ayo pergi. Ini tidak mungkin. Jika keluargamu benar-benar kaya, kenapa kamu pulang naik traktor? Benar, dia jelas tahu cara mengemudi. Jadi kenapa pulang naik traktor? Ki Yumeng, Ningking sudah bilang, dia punya 3 mobil yang tersedia. Benar, bukankah kamu punya 3 mobil? Bawa saja satu ke sini. Kamu mau dengar yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Sebenarnya, keluargaku terlalu kaya, kami tidak perlu mencari mobil untuk pamer. Piapati. Kamu jago berpura-pura. Oh, Ibu Wali, aku akhirnya tahu kenapa dia bisa mengemudi. Kenapa, anak wali? Karena dia pencuri mobil. Ah, pencuri mobil. Benar, dia pasti pencuri mobil. Qin Yumeng, kamu bisa makan apa saja, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Apa yang membuatmu bilang Ningking pencuri mobil? Cara dia mengemudi tadi, semua orang melihatnya. Tanpa kunci, dia memaksa pintu terbuka dan menyambungkan kabelnya. Hanya pencuri mobil yang mengemudi seperti itu. Wanita ini benar-benar merusak mobil Bos Liu. Tidak, aku harus memberitahu Bos Liu. Oh, benar. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Itu benar. Begitulah cara pencuri mobil mengemudi. Aku tahu dia pasti tidak bisa mengemudi, ternyata dia pencuri mobil. Jadi sekarang kebenaran terungkap, dia sama sekali bukan gadis kaya, dia pencuri mobil. Ki Yumeng, berhenti bergosip. Kamu bilang Ningking adalah pencuri mobil? Kamu punya bukti? Bukti apa yang kamu butuhkan? Bukankah perilakunya itu buktinya? Kak Tang, apa kamu takut orang lain tahu kalau kamu punya pencuri mobil, makanya kamu marah-marah? Tang, katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang dilakukan Ningking ini? Jika dia mempermalukanku, jangan salahkan aku jika aku putus hubungan ibu anak denganmu. Bu? Aku bersumpah demi Tuhan, aku pertaruhkan nyawaku, Ningking pasti bukan pencuri mobil. HMPH, apa gunanya pertaruhkan nyawa? Mana buktinya? Mana buktinya? Ibu, kalau begitu, bukankah ibu bilang dia dari keluarga kaya? Berapa banyak uang hadiah yang dia berikan? Dia tidak memberi uang hadiah. Dia hanya membawa beberapa hadiah. Dan dia datang ke perayaan ulang tahun tanpa memberi uang hadiah. Dan dia mengaku sebagai nona dari keluarga kaya. Dia bahkan membual punya 3 mobil di rumah. Siapa bilang kami tidak punya uang hadiah? Tunjukkan uang hadiahnya. Berapa ini? Oh, cuma 10.000. Sebagai menantu, bertemu ibu mertua pertama kali, dan ini ulang tahunnya yang ke-50. Dan kamu hanya memberi 10.000? Apa salahnya 10.000? PH, sebagai anak angkatnya, aku memberi 50.000. Katakan apa salahnya? Jika kamu tidak punya kemampuan menjadi menantu keluarga Nangong, maka pergilah dengan sopan. Aku sudah menyiapkan hadiah $1 juta. Sebentar lagi sampai. Kamu benar-benar besar mulut. Apa kamu tidak takut lidahmu tersandung? $1 juta. Kamu tahu berapa $1 juta itu? Kamu cuma omong kosong. Kamu bahkan tidak mampu membeli mobil. Kamu harus naik traktor ke pesta ulang tahun. Dan kamu berani mengaku memberi hadiah $1 juta? Suruh dia pergi dari sini. Jangan biarkan dia mempermalukan kita di depan para kerabat. Kak, ikut aku. Kok bisa kamu ngomong besar begitu? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan muka di depan kerabatmu. Dan aku tidak akan membiarkan Katak menyaingiku. Oh, benarkah? Kalau begitu, pastikan aku tidak menyaingimu. Jika dia punya hadiah $1 juta, tunjukkan pada kami. Jangan cuma bicara doang. Aku akan telepon sekretarisku sekarang. Haha, sekretaris, iya pasti. Kenapa tidak terbang ke bulan saja? Di mana hadiah yang kuminta kamu siapkan? Ketua, sudah ada di desa. Sebentar lagi sampai. Baik. Siapkan juga iring-iringan untukku. Terus saja pura-pura. Mari lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wah, apakah menantu perempuan tertua sudah kembali? Lihat betapa baktinya dia. Iya. Dialah yang mengontrak proyek-proyek di kota. Aku rasa tidak. Siapa ini? Dia di sini untukku. Maksudmu yang mengendarai mobil itu datang untukmu? Coba lihat. Pak Ketua,
Dia benar-benar di sini untuknya. Di mana hadiah besar yang kusuruh kau siapkan? Di sini. Tante, hari ini ulang tahunmu yang ke-50. Ini sedikit tanda terima kasihku, silakan terima. Apalagi yang bisa? Seorang pria yang pulang naik traktor, seorang buruh migran, bisa memberi sesuatu yang bagus? Bukan sekarung kentang kan? Hahaha. Buka dan lihat. Hahaha. Apa ini? Ya, apa ini? Di dalamnya ada mobil senilai $600.000 dan rumah senilai $1 juta. Apa katamu? Kau bilang tas ini berisi mobil senilai 600.000 dan rumah senilai 1 juta? Pura-pura kaya. Apa sebenarnya isinya? Buka tasnya. Kau akan lihat. Ya, cepat buka. Ayo lihat apakah benar. Permainan macam apa ini? Aku baru saja membawamu pulang untuk merayakan ulang tahun. Jangan membuatku malu. Bagaimana aku bisa menjaga muka? Mau tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebenarnya, aku bukan pengemis yang kau temukan di jalan. Aku sebenarnya identitas tersembunyi pendiri Future Group. Apa katamu? Hei, kalian berdua, bisik-bisik apa? Takut ketahuan, ya? Orang sepertimu memang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tidak akan menyerah sampai tiba di Sungai Kuning. Apa isinya? Buka saja dan lihat. Benar. Buka dan lihat. Ya, Ibu. Cepat buka. Biarkan dia tahu dia badut. Fang Wantang, katakan yang sebenarnya. Apa pekerjaannya sebenarnya? Jangan biarkan aku jadi bahan tertawaan seluruh desa. Apalagi dia? Dia hanya pencuri mobil. Maksudmu? Oh, Ibu, pikirkanlah. Saat Kakak Tang membawanya pulang, dia bilang ayahnya punya pabrik, dan sekarang tiba-tiba ada seorang wanita memanggilnya ketua. Sekejap satu identitas, sekejap lain. Dia benar-benar mengira dia bos. Berhenti cerewet. Entah itu bohong atau tidak, buka saja dan lihat. Baik, akan kubuka. Biarkan dia mati tahu kebenaran. Biarkan dia mati tahu kebenaran. Kalau begitu, akan kubuka. Ini rumah dan mobilku. Ini beneran? Kita akan kaya. Yah, memang benar. Oh, ini benar-benar sertifikat dan kunci mobil. Mungkin dia benar-benar punya latar belakang? Lihat, asli, kan? Ini benar-benar kunci mobil dan sertifikat rumah. Mobil mewah seharga 600.000 dan apartemen pusat kota seharga 1 juta. Benarkah? Apa aku bermimpi? Nak, kamu benar-benar menemukan ibumu menantu yang kaya. Hahaha, apa aku bermimpi? Aku akan kaya. Bunda, jangan percaya dia. Dia pasti berbohong padamu. Kunci mobil dan sertifikatnya ada di sini. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? PAVT, apa yang bisa dibuktikan oleh sertifikat dan kunci mobil? Jika kamu mau, aku bisa membawakanmu sekarung. Penjual mainan di luar punya berbagai macam kunci mobil. Lagi pula, sertifikat bisa dipalsukan, dan KTP juga bisa. Benar-benar. Sertifikat dan kunci mobil ini, siapa tahu asli atau tidak. Mustahil. Beraninya kau mempertanyakan, apakah hadiah ketua itu palsu? Berhenti pamer. Kalau asli, kenapa kamu tidak bawa mobil ke sini? Kenapa cuma kasih kunci? Iring-iringan di belakang kami. Sebentar lagi sampai. Haha, kamu memang jago mengarang cerita. Sekarang kamu mengada-ada iring-iringan. Haha. Bu, kami kembali. Oh, putra sulungku dan istrinya kembali. Tamu langka. Bu, ini dari saya dan Aksiang, sedikit tanda mata untuk Ibu, semoga Ibu bahagia selamanya dan panjang umur. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kalian datang saja sudah membuatku senang. Tidak usah bawa oleh-oleh. Oh, bukan hanya oleh-oleh. Kami juga memberi Ibu hadiah yang sangat besar. Apa? Kalian memberiku hadiah yang sangat besar. Apa itu? Aku, Sun Xiao Xiao, menantu perempuan tertua keluarga Nangong, hari ini merayakan ulang tahun ibu mertuaku dan memberikan hadiah 100.000. Jadi dia kaya raya? Dia mengeluarkan 100.000 begitu saja. Bu, uangnya ada di kartu, Ibu bisa mengambilnya sendiri.
Kode rahasianya 1234567. Astaga, Asu sangat beruntung mendapatkan wanita hebat seperti itu. Benar-benar berkah bagi keluarga Fang kami. Hei, Tang, kamu lihat itu. Itulah kekayaan sejati. Kalau bilang mau kasih 10.000, dia langsung kasih kartunya. Maaf, uang di kartuku terlalu banyak, jadi tidak praktis untuk diberikan. Ningking, apa yang kamu lakukan di sini? Dia pacar Atang. Datang merayakan ulang tahunku hari ini. Apa? Dia pacar Atang? Dia pacar adik laki-lakiku. Ya, terus? Ini konyol. Oh, tidak. Kawan, bagaimana bisa kau jadikan dia pacarmu? Dan bawa dia ke sini? Apa salahnya menjadikannya pacarku? Ada masalah? Ini lebih dari masalah. Ini masalah besar. Ya ampun, apa kau buta? Kau benar-benar menjadikannya pacarmu? Ashu, bicara yang jelas. Dia mantan pacarku. Yang sudah kutinggalkan dan tidak kuinginkan. Siapa sangka kau memperlakukannya seperti sampah yang kau pungut? Apa katamu? Dia mantan pacarmu? Dan kau yang meninggalkannya? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Tepat setelah kelulusan, kami tidak lama bersama. Setelah tahu keluarganya miskin, aku meninggalkannya. Apa? Ashu, apa kau bilang ini benar? Keluarga dia miskin? Tentu saja. Awalnya, kulihat dia putih bersih, kukira dia dari kota, tak kusangka dia dari desa. Lucunya, dia bilang dia mau bekerja dan mencari uang bersamaku, dan dia benar-benar bekerja. Kau serius? Dia buruh? Aku sudah meninggalkannya. Masa bisa palsu? Dan sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan, dia lebih buruk dari buruh. Ah, kau bilang dia lebih buruk dari buruh? Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Kemarin aku melihatnya di jalan. Mengemis? Mengemis. Tepat, sangat memalukan. Apa? Ashu, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Dia pengemis? Bu, bagaimana mungkin itu palsu? Jika kau tidak percaya padaku, tanya istriku. Mereka saling kenal baik. Hei, menantu yang baik. Apa kau mengenalnya? Ya, aku kenal. Tapi aku tidak ingin membahasnya. Teman sebangku lamaku, ternyata menjadi pengemis. Ningking, jika kau ingin jadi pengemis, silahkan jadi saja. Kenapa merayu adik suamiku? Sun Xiao, kau benar-benar orang yang sok kaya. Apa hakmu, keyakinan apa yang kau miliki untuk memerintahku? Apa katamu? Tahukah kau seberapa berkuasanya aku sekarang? Kau bilang aku tidak punya hak untuk memerintahmu? Aku tidak tahu, katakan padaku. Istriku, katakanlah, katakan, dan dia akan sangat malu. Baiklah, Ningking, karena kau bersikeras, mempermalukan dirimu di depanku, aku akan dengan senang hati memenuhinya. Aku, Sun Xiao, berasal dari desa yang sama, sekolah yang sama, dan bangku yang sama denganmu. Dulu, kau adalah siswa berprestasi, aku adalah siswa yang buruk, itu karena aku tidak berusaha. Sekarang, 10 tahun kemudian, Aku jadi pandai mencari uang, mengontrak proyek di kota. tapi sekarang kau malah menjadi pengemis jalanan. Sekarang tahukah kau kekuatanku? Masih pikir aku tidak punya hak untuk memerintahmu? Membangun gedung pencakar langit, senilai miliaran, sangat kaya. Dia mempermalukanku. Tahukah kau seberapa berkuasanya aku? Dia hanya bisa mengagumiku. Dan semua yang dia miliki sekarang, hanya kuberikan olehku. Hanya amal yang kuberikan padanya. Apa yang kamu katakan? Semua yang kumiliki adalah pemberian darimu. Seorang pengemis yang hidup dari belas kasihan. Itu sangat tidak tahu malu. Sangat kurang ajar. Bang, cepat ceritakan, apa trik yang dia gunakan untuk membuatmu bersamanya? Karena semua keluarga dan kerabat kita ada di sini, kami akan membantumu mendapatkan keadilan, hukum penipu ini. Ya, Tang, sebaiknya kamu bicara, bagaimana penipu ini menipumu, katakan saja. Fang Wantang, jangan bilang ini alasan kamu menolakku demi pacar seperti ini, berpura-pura kaya, dan berpura-pura menjadi pewaris kaya. Ya, Bang, katakan saja, bagaimana dia menipumu? Meskipun dia dan aku satu desa dan sebangku, hari ini aku akan mengutamakan keadilan di atas keluarga, dan menegakkan keadilan untukmu. Dia tidak menipuku. Kamu masih bilang dia tidak menipumu? Itu sudah fakta. Oh, astaga. Kakak Tang, mantra apa yang dia gunakan padamu? Tepat sekali.
Kakak dan iparmu sudah mengonfirmasinya. Dia hanya seorang pengemis. Apa? Kamu masih mau membelanya? Kebenaran sudah terungkap. Saya sarankan kamu mengaku sekarang. Katakan, apakah kamu seorang pengemis di kota? Di saya. Pengemis? Berani sekali kamu memfitnah ketua kami sebagai pengemis. Kamu mencari masalah. Hei, tidak. Kami sedang membongkar penipuan. Apa urusanmu? Saya adalah sekretaris ketua Future Group. Dia adalah ketua kami. Apa? Kamu bilang dia ketua Future Group. Tentu saja. Kamu gila? Memanggil pengemis sebagai ketua Future Group? Kamu tahu apa Future Group itu? Maksudku, Future Group adalah grup terkaya di provinsi Nan kita. Pendirinya, Che Shen, adalah legenda di dunia keuangan. Dia tidak hanya bernilai lebih dari 100 juta, tetapi juga misterius dan tidak terduga. Dan kamu benar-benar bilang pengemis ini adalah ketua Future Group? Jika Future Group tahu, mereka akan memakanmu hidup-hidup. Dimakan hidup-hidup itu tidak ada apa-apanya. Jangan seret kami semua bersamamu. Percaya atau tidak, orang di depanmu adalah ketua asli Future Group. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu membuat ketua Future Group tidak senang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Oh, aku sangat takut. Kamu tidak bisa membodohi siapapun, jadi sekarang kamu menggunakan ancaman? Kalian tidak akan belajar sampai semuanya terlambat. Aku sudah memberitahu kalian sejak awal. Aku sudah lama mengenal Ningking, aku melihatnya tumbuh dewasa, lalu aku mengusirnya karena aku tidak tahan padanya. Dan kamu masih di sini membual? Hei, sayang, bukankah kamu memotretnya kemarin saat mengemis? Cepat keluarkan foto itu untuk membungkamnya. Ya. HMPH, akan kutunjukkan fotonya sekarang. Lihat sini. Dia benar-benar pengemis, tidak diragukan lagi. Dia benar-benar pengemis. Sialan. Dia memang pengemis. Aku tidak percaya, aku tertipu. Aku sudah bilang dia penipu, Ibu. Tapi Ibu tidak percaya padaku. Dia bilang punya pabrik. Dan hadiah murah hati 1 juta. Dan mobil bernilai ratusan ribu. Rumah bernilai jutaan. Konyol. Memalukan. Dasar pembohong. Bawa barang palsumu dan pergi. Tas ini benar-benar berisi hadiah $1 juta. Kamu yakin tidak mau? Jangan menyesal nanti. Dasar pembohong. Kau menipu anakku dan memberiku barang palsu dan bilang, aku akan menyesal. Fang Wantang, kau ceritakan pada kami, bagaimana pengemis ini menipumu. Hari ini, aku akan membelamu. Benar, Mas, apa dia mendapat uang atau barang berharga darimu? Katakan pada kami. Kami di belakangmu. Dia bukan penipu. Aku melakukannya dengan sukarela. Apa? Kamu melakukannya dengan sukarela? Maksudmu kamu tahu dia pengemis dan kamu memilih bersamanya? Tidak juga. Lalu apa yang terjadi? Dia bukan pacarku, aku menyewanya. Hah? Disewa? Apa katamu? Dia pacar sewaanmu. Sudah kubilang. Dia penipu. Tapi kau tidak percaya. Jelas hanya untuk membungkam mereka. Kau menyewanya hanya untuk menyenangkan keluarga, kan? Fang Wantang? Kau sudah gila? Kenapa kau menyewa pacar? Kalian semua memaksaku, kau bilang untuk membungkam kerabat dan teman, tapi apa yang harus kulakukan? Aku harus menyewa satu? Kau benar-benar akan membuatku marah sampai mati. Kau membuatku kehilangan muka. Tepat sekali, Fang Wantang. Kau membuat kerabat kita juga kehilangan muka. Tidak punya pacar untuk merayakan ulang tahunmu, kau malah menyewa satu. Sangat memalukan. Bahkan jika kau tidak bisa mencari wanita, kau tidak perlu menyewa satu. Kau tampan tapi tetap tidak bisa mencari wanita, harus menyewa, betapa memalukannya itu. Pasti pengemis Ningking itu yang membujuk kakakku dengan kata-kata manis. Ya, Ningking, katakan segera bagaimana kau menipu kakakku. Jika kau mengaku jujur, mungkin aku akan mengampunimu. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Ah, hentikan. Berhenti bertengkar, kalian semua, aku yang menyewanya. Dia tidak menipuku. Aku akan mentransfer $200 dulu, kau harus pergi sekarang. Aku tidak mau uangnya. Aku rela menjadi pacar sewaanmu gratis seumur hidup. Siapa yang memindahkan mobilku? Pak Liu, dia yang melakukannya. Apa? Dia maling mobil? Berani dia mencuri mobilku? Bagaimana menurutmu, Pak Liu? Kau bahkan tidak ada di sini, dan dia tidak punya kunci. Bagaimana dia membuka pintu?
Dan bagaimana dia menyalakan mobil? Kalau dia bukan maling mobil, terus apa dia? Ki Yumeng, jangan fitnah aku di sini. Aku fitnah kau? Dengan semua mata di sini, siapa yang tidak melihat? Bagaimana kau memaksa membuka paksa mobil Pak Liu dan menyalakan mesinnya? Kami semua melihatnya dengan jelas. Jika kami tidak mengawasi, kau sudah lama membawanya kabur. Kau bajingan. Mencuri mobil dariku, jelaskan sekarang juga, atau aku akan mencari seseorang untuk memasukkanmu ke penjara sekarang. Jangan dengar omongannya yang tidak masuk akal. Mobilmu menghalangi jalan, aku membantu memindahkannya. Semua orang ini melihatnya. Oh ya, mobilku menghalangi jalan seseorang, kau melihatnya, atau kau melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa. Tidak. Pak Liu, lihat. Sudah kubilang dia pembohong. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Aku bisa menjaminnya. Apa maksudmu? Maksudku, bahkan di saat seperti ini, kamu masih membelaku, kupikir kamu pria yang baik, aku rela melindungimu seumur hidupku. Kamu gila? Seorang pengemis? Sok dermawan. Sekarang aku sudah melihat semuanya. Apa itu tidak tahu malu? Bahkan Ashu kita saja tidak mau kamu. Dan kamu pikir kamu cukup baik untuk atang kita? Hei, Ibu Baptis, kamu lupa? Dia pencuri mobil. Apa yang tidak akan dia lakukan? Apa maksudmu, pencuri mobil? Tadi, ada mobil diparkir di jalan, menghalangi mobil lain, pemiliknya tidak ada, dan tidak ada kuncinya. Untuk pamer, dia membuka pintu dengan tangan kosong, lalu menyambungkan kabelnya. Bukankah seluruh rangkaian tindakan itu persis seperti yang biasa dilakukan pencuri mobil? Jadi, Ning King, aku tidak menyangka kamu, dengan semua anggota tubuhmu, menjadi pengemis profesional, dan sekarang kamu juga mencuri mobil. Katakan yang sebenarnya sekarang. Kejahatan apa lagi yang kamu lakukan? Mobil siapa yang kamu curi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu, jujur dapat keringanan. Baik, kalau begitu, pertama aku akan memberitahu kenapa aku menjadi pengemis. Karena aku punya terlalu banyak uang, tidak bisa menghabiskan semuanya. Hidup terasa tidak berarti, jadi aku ingin menggunakannya untuk membantu orang. Tapi aku tidak bisa membantu sembarang orang. Jadi aku pura-pura menjadi pengemis di jalan untuk melihat siapa yang masih memiliki kebaikan dan kasih sayang. Dan begitulah aku bertemu Atang. Apa katamu? Apa katamu? Kamu punya banyak uang sampai tidak bisa menghabiskannya? Jadi kamu pura-pura menjadi pengemis profesional? Haha, kamu bikin aku ketawa. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun, pertama kali dengar ada orang yang begitu kaya hingga pura-pura jadi pengemis karena uangnya nggak habis. Hei, ada yang percaya? Ada orang pura-pura jadi pengemis karena terlalu banyak uang? Aku nggak percaya. Dia bahkan bilang akan menafkahi aku dengan bekerja. Tapi akhirnya dia sendiri hampir kelaparan. Itu benar-benar lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Bagaimana bisa seseorang jadi pengemis dan menipu orang? Kalau ketahuan, katanya cuma pura-pura. Tepat sekali. Dia sampai merendahkan diri dengan menyewakan diri sebagai pacar. Dia mempermalukan semua perempuan. Dan dia bilang uangnya kebanyakan. Benar-benar tidak tahu malu. Nenek moyang kita mengajarkanmu cara menjadi manusia. Jangan menilai buku dari sampulnya, tapi kamu tidak mau mendengar. Cukup, Ning King. Jangan banyak bicara di sini dan menghipnotis dirimu sendiri. Oke, hari ini ulang tahun ibuku yang ke-50. Jangan buat keributan di sini. Keluar sekarang. Iya, keluar. Aku dulu teman sekelas dan sebangku denganmu. Apa kau pikir aku nggak kenal kamu? Masih banyak bicara di sini. Aku malu melihatmu. Fang Wantang, ini semua ulahmu. Suruh dia keluar sekarang. Pergi saja sekarang. Siapa yang memindahkan mobilku? Dia yang melakukannya, Pak Liu. Apa? Dia pencuri mobil? Dia berani mencuri mobilku? Bagaimana menurutmu, Pak Liu? Anda bahkan tidak ada di sini. Anda tidak punya kuncinya. Bagaimana dia membuka pintu? Dan bagaimana dia menyalakan mobil? Dia bukan pencuri mobil. Lalu dia apa? Ki Yumeng, jangan fitnah aku di sini. Aku, fitnah? Semua mata di sini. Siapa yang tidak melihatnya? Bagaimana kamu dengan kasar membongkar mobil Pak Liu dan menyalakan mesin? Kami semua melihatnya dengan jelas. Jika kami tidak melihat, kamu pasti sudah pergi sekarang. Dasar brengsek. Mencuri mobilku? Berani sekali kamu? Sekarang lebih baik kamu jelaskan. Kalau tidak, aku akan cari seseorang untuk memasukkanmu ke penjara. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mobilmu yang menghalangi jalan. Aku hanya memindahkannya. Semua orang ini melihatnya. Oh, benarkah? Mobilku menghalangi jalan seseorang?
Apakah kamu melihatnya? Atau kamu yang melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak. Cepat, Pak Liu, lihat sendiri. Sudah kubilang dia berbohong. Tidak ada yang bisa menjamin dia. Aku bisa menjamin dia. Apa kau sudah gila? Kau masih membelanya? Kau yang gila. Mobil itu menghalangi jalan orang. Dia dengan baik hati memindahkannya. Kenapa kau membuat kebohongan untuk memfitnahnya? Kau bilang dia memindahkan mobil? Apa benar dia memindahkan mobil? Mobil Pak Liu diparkir di tengah jalan. Apa perlu dipindahkan? Tepat. Mobilku dikara seharga $500.000. Itu rumah beroda. Bukan sembarang orang bisa menyentuhnya. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Mobilmu tidak hanya menghalangi jalan, aku membantu memindahkannya. Mobil seharga $500.000 itu bukan masalah besar. Aku punya gudang penuh dengan mobil seperti itu, yang termurah lebih dari 1 juta. Siapa peduli dengan mobil rongsokanmu? Kurang ajar. Beraninya kau menyebut mobilku seharga $500.000 sebagai mobil rongsokan? Kau tidak tahu malu. Pengemis dan penipu kecil, menyebut mobil seharga $500.000 sebagai rongsokan, benar-benar katak dalam tempurung, bicara besar. Menurutku kalianlah katak dalam tempurung. Kedudukan ketua itu seperti bintang di langit. Beraninya kau mengejeknya? Kau bilang dia seperti bintang? Haha, dia tidak punya apa-apa, dia mencari nafkah dengan menyewakan dirinya sebagai pacar, dan dia layak disebut begitu? Mobil nomor 1 perusahaan top 500 dunia, pabrikan Rolls-Royce, ketua Weilai Group, tidak layak disebut bulan dan bintang. Katakan, apa yang layak baginya? Sangat tidak tahu malu. Untung aku sudah putus dengannya. Baiklah, sekretaris. Tidak perlu bertengkar dengan orang biasa ini. Di mana iring-iringan mobil yang kuminta kau siapkan? Kenapa belum tiba? Aku akan menelepon dan menyuruh mereka cepat. Oh, tamu terhormat apa yang datang? Apakah ini untuk ulang tahunmu, kakak ipar? Wow, keluarga Nangong memang punya koneksi yang bagus. Armada yang sangat mewah. Mungkin orang kaya dari kota? Saya penasaran siapa tamu kehormatan itu. Biarkan saya pergi menyambut mereka. Tamu mana yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun? Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ketua, armada yang Anda minta sudah tiba. Apa maksudmu armadanya? Tidak mungkin, dia benar-benar punya armada. Apa yang kamu katakan tadi? Bahwa saya pura-pura kaya? Bahwa saya berbohong punya mobil di rumah? Buka mata dan lihat baik-baik, apa saya punya mobil di rumah? Itu tidak mungkin. Kamu jelas-jelas seorang pengemis. Bagaimana mungkin kamu punya armada? Tepat, seorang wanita yang harus bekerja untuk menghidupi saya. Bagaimana mungkin dia punya begitu banyak mobil? Ya, kamu dan saya dari desa yang sama dan duduk di meja yang sama. Apa saya tidak cukup mengenalmu? Kamu pasti melakukan ini demi gengsi. Menyewa mobil-mobil ini untuk menyelamatkan muka. Lika 6. Ya, pasti disewa. Untuk menyelamatkan muka. Pasti disewa. Benar. Kalian benar-benar tidak pernah menyerah, ya? Sertifikat mobil baru yang saya siapkan sebagai hadiah hari ini, keluarkan, dan tunjukkan dengan benar. Ya? Ketua. Kalian duluan, sibuklah. Ya? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat pabrik mobil baru. Mobil-mobil ini milikku, bukan sewaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa punya banyak mobil? Kau jelas bangkrut. Bagaimana kau mampu membeli begitu banyak mobil? Itu benar miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang wanita yang aku remehkan, berkata dia akan bekerja untuk menghidupiku. Dari mana dia mendapat uang untuk membeli begitu banyak mobil? Bagaimana aku punya begitu banyak mobil? Bukan berarti kau berhak tahu. Apa yang kau katakan sebelumnya? Aku tidak boleh menyentuh mobilmu? Bagaimana aku harus menggantimu? Salah satu dari mobil-mobil ini lebih baik dari milikku.
Nilainya tak terukur. Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau bisa mampu membeli begitu banyak mobil? Asistenku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku adalah pendiri dan ketua dari Future Group. Apakah aku berhak membeli begitu banyak mobil? Apa? Ketua Future Group? Dia tidak mungkin seperti itu. Apa-apaan? Ketua, kenapa? Karena aku tumbuh bersamanya, aku terlalu mengenalnya. Dia berasal dari keluarga miskin, ibunya tidak tahan dengan kesulitan dan kabur dengan orang lain di belakang ayahnya. Makan tahu fermentasi dan acar dengan nasi di pojok, akulah yang kasihan padanya. Sesekali memberinya beberapa pancake, membiarkannya mencicipi makanan berminyak. Dia sekolah kejuruan karena tidak mampu bayar uang sekolah. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia menjadi ketua Future Group? Ning King, kau bilang pada mereka, benar, kan? Apa yang kau katakan memang benar, dan justru, karena dulu kau memberiku pancake, aku sudah berusaha segala cara untuk membantumu, mendukungmu mengontrak proyek, menjadi kontraktor, dan menjadi kaya. Aku tidak menyangka kau melupakan asal-usulmu setelah kaya. Orang kaya tidak punya hati, dan tidak mengakui sanak saudara. Sepertinya kau belum siap untuk takdir kekayaan. Apa katamu? Haha, kau yang membuatku mengontrak proyek, dan menjadi kontraktor? Apa dia gila? Dia benar-benar mengira dirinya dewa, maha kuasa. Dia sendiri mengaku dia tidak mampu beli pancake. Tapi dia masih bisa memberi proyek. Bagaimanapun aku melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang kaya, apalagi ketua dari perusahaan besar seperti Future Group. Ning King, kau bilang pada kami, bagaimana kau mencuri mobil-mobil ini? Jika kau tidak jujur, aku akan panggil polisi untukmu. Tidak perlu panggil polisi. Begitu aku mengambil kembali proyekmu, kau akan tahu apakah itu benar. Apa? Kau mau mengambil kembali proyekku? Tunggu sampai aku menelepon, dan kau akan lihat. Hentikan semua proyek Sun Xiao Xiao segera. Besar kepala. Kamu pikir aku baru lahir kemarin? Dia terlalu serius. Dia benar-benar bertingkah seperti orang kaya. Cukup, berhenti bersikap keras. Jika kau membuat mereka marah, aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya kau pergi sendiri. Jangan memperbesar masalah. Aku cukup kecewa dengan orang-orang di sini, tapi aku sangat bahagia. Karena aku bertemu denganmu, kamu sangat baik. Jika memungkinkan, aku ingin menikahimu. Apa? Lihat, kan ku bilang. Lihat, aku benar. Sifat aslinya mulai terlihat, jadi sederhana. Dia hanya seorang pengemis. Kebetulan bertemu sepupu yang didesak menikah oleh ibu baptisnya. Jadi begitu saja, dia menghabiskan $200 untuk menyewanya sebagai pacar sementara. Tapi orang ini mengincar uang dan ketampanan Tang, dan berfantasi untuk menjadikannya nyata. Berusaha berpura-pura kaya. Mimpi kali. Sayangnya, dia adalah seorang jenius keuangan terkenal nasional. Banyak tuan muda kaya yang mengaguminya. Kenapa dia tertarik pada Tang? Tepat. Ketua Future Group, orang besar. Di sisinya sudah penuh pria tampan. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat terpencil ini untuk mengakui perasaannya pada kakakku? Pembohong, yang aku putuskan, benar-benar tidak punya malu, licik dan penipu. Sun Xiao Xiao, bukankah tadi kau bilang akan mengambil alih proyekku? Sekarang kau diam saja? HMPH, jangan terburu-buru. Aku akan mewujudkan keinginanmu segera. Kumohon, cepat wujudkan keinginanku. Aku menghasilkan terlalu banyak uang. Aku sangat lelah. 3, 2, 1. Jadi Ningking masih membual di depanku? Membual tentang menjadi mandor konstruksi? Kamu tidak istimewa. Kenapa kau biarkan Dewang Construction membatalkan semua kerjasama dengan kita? Karena bos dari Dewang Group, Zhang Dewang, juga seseorang yang kubantu bangkit, mengerti? Zhang Dewang, Tuan Zhang, juga dibesarkan olehmu? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Tuan Zhang ini adalah seorang taipan properti terkenal, dan kau bilang kau membesarkannya? HMPH. Tepat sekali. Laporan berita bilang Tuan Zhang sudah lebih dari 50. Kamu cuma berapa? Awal 20-an. Apa yang membuatmu layak mendukung Tuan Zhang? Benar. Menurutku dia 100% membual. Tapi bagaimana bisa dia menelepon dan Dewang Group menangguhkan bisnis menantu perempuanku? Sepertinya wanita ini mungkin memang punya kekuatan. Lebih baik pergi sekarang. Oh, sayang. Bukankah pewaris Dewang itu saudari angkatmu? Kau bisa tanya dia. Benar. Aku lupa soal itu. Dewang Group lewat saudari angkatku. Aku akan telepon dia sekarang. Hei, kau kalah, minumlah. Ayo minum bersama, ayo.
Halo? Ada apa, adik kecil? Kakakku tersayang, begini ceritanya. Ada seseorang yang mengaku sebagai bos tersembunyi Dewang Group. Aku belum pernah dengar tentang dia, dan dia bahkan mencoba menghalangiku. Apakah ini benar? Apa? Bagaimana bisa seseorang menyuruh Dewang menghalangimu? Siapa yang begitu berani? Ini keterlaluan. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Berani sekali mereka menodai nama grup Dewang. Kamu awasi dia. Aku akan segera mengurusnya. Ayo, para wanita, kita akan menghadapi mereka. Masih pamer? Lihat saja bagaimana kau mati. Oh, sayang. Apa kata saudara angkatmu? Dia bilang tidak ada orang seperti itu sama sekali. Dia akan datang dan membongkarnya sendiri, dan menghabisinya. Apa? Nona muda dari grup Dewang? Dia datang ke desa kita? Tentu saja, dia saudara angkatku. Saat aku butuh, dia pasti datang. Oh, menantu kesayanganku. Kamu benar-benar punya pengaruh besar. Grup Dewang adalah perusahaan konstruksi terbesar di provinsi kita. Jika Nona muda bisa datang ke desa kita secara langsung, dan kita minta bantuannya, mungkin mulai sekarang, kita tidak akan kekurangan pekerjaan. Benar, benar, benar. Semua berkat Nona Sun. Nona Sun, tolong sampaikan kata baik untuk kami nanti. Tentu, begitu saudara angkatku selesai mengurusinya, aku akan mengatur pekerjaan untuk kalian. Oh, terima kasih Nona Sun. Terima kasih Nona Sun. Terima kasih, terima kasih. Ningking, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Bertelut sekarang dan minta ampun, masih belum terlambat. Sebentar lagi kau akan lihat siapa yang bertelut dan memohon. Siapa yang berani memfitnah grup Dewang kami? Kakak, kamu di sini. Siapa bilang saya adalah dermawan grup Dewang? Keluarlah. Dia. Kamu. Bilang saya dermawan grup Dewang. Dan kamu memasukkan adikku ke daftar hitam. Ada masalah? Saya putri sulung grup Dewang. Juga pewaris grup Dewang. Bagaimana saya tidak tahu kamu adalah dermawan saya? Ya. Apa yang kamu lihat? Urus-urusanmu. Pembohong. Pengemis. Ayo, katakan. Kamu tadi sangat sombong, sangat arogan, kan? Dan membuat klaim sembarangan. Pertama, kamu menelepon, lalu mengancamku. Aku pikir kamu punya kemampuan. Bahkan sekarang, putri sulung grup Dewang datang langsung untuk membongkarmu. Apalagi yang mau kamu katakan? Putri sulung grup Dewang. Dengan hormat, kamu tidak layak bicara denganku. Panggil ayahmu untuk bicara langsung denganku. Sungguh keterlaluan. Zhang Fan dan yang lainnya secara terang-terangan menghinamu. Maksudku, putri sulung grup Dewang, pewaris masa depan, dan dia bilang kamu tidak layak bicara dengannya? Haha, gila. Saya perintahkan kamu untuk segera menampar wajahmu sendiri, dan minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak punya tempat di Provinsi Nan. Kamu akan membuatku tidak punya tempat? Percaya atau tidak, aku akan menelepon untuk memanggil seseorang datang dan menunjukkan siapa yang tidak akan punya tempat. Zhang Dewang, kamu dalam masalah? Pergilah ke keluarga Nangong di desa Song sekarang juga. Ayahmu akan segera datang untuk memberimu pelajaran. Maksudmu kamu baru saja menelepon ayahku? Aku benar-benar tidak tahan sama kamu, pembohong. Ayahku di luar negeri. HP-nya mati dan tidak aktif. Tidak bisa dihubungi sama sekali. Kamu masih pura-pura? Kami meneleponnya saat tiba, ketua dewan, tapi tidak tersambung, masih berakting. Zhang Fan, telepon saja dia di depannya. Bongkar pembohong ini. Baiklah. Aku akan membongkarmu tepat di depanmu. Perhatikan baik-baik, aku menelepon ayahku. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak ada. Silakan periksa dan coba lagi. Halo, nomor yang Anda tuju dimatikan. Kamu pembohong sialan, dengar itu? Lihat itu? HP mati, tidak bisa tersambung sama sekali. Masih pura-pura, ya? Serahkan pada kakak angkatku, dia turun tangan dan menampar mukanya. Berani-beraninya kamu menipu Dewang Group? Patahkan kakinya sekarang juga, lalu masukkan dia ke penjara. Dia tidak akan berulah lagi. Tidak perlu pura-pura lagi, hehehe. Kau pembohong, apa kau mau membuat seluruh desa marah? Ini desa Song, tempat warisan 800 tahun water. Margin telah membuat penduduknya garang, bukan tempat untukmu bertingkah liar. Jangan memprovokasi mereka. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Pertama, minta maaf, lalu aku minta kakakku membantumu. Lupakan saja. Aku tidak akan membantu pengemis dan pembohong. Itu Atang. Bahkan sekarang, kau masih membelanya? Jangan memohon untukku. Aku baik-baik saja.
Bagaimana kau masih bisa begitu keras kepala di saat seperti ini? Menyinggung grup Dewang? Tahukah kau apa artinya? Tidak ada jalan keluar? Hei, nak, kemarilah. Biarkan dia sendiri. Dia akan mempermalukan kita semua. Tante, kau akan segera lihat bahwa bukan aku yang mempermalukanmu dan keluargamu, tapi dia, Sun Xiao Xiao. Cukup, kau gadis muda, dengan tangan dan kaki yang bisa bekerja. Kenapa kau tidak bisa melakukan hal lain? Kau bisa menyapu jalanan dan tetap mencari nafkah. Tapi kau memilih menjadi pengemis dan penipu, bahkan tertangkap basah. Kau tidak mau bertobat. Beraninya kau membalas dengan sombong. Oh, kukira siapa? Ternyata pahlawan besar kita. Lihat, bilang aku memalukan, aku punya grup Dewang di belakangku. Nona muda grup Dewang, dia saudari angkatku. Bahkan di kota, aku berjalan sesuka hatiku. Beraninya kau bilang aku memalukan? Cukup, jangan buang kata padanya. Patahkan kakinya sekarang dan lemparkan dia ke penjara. Ada apa? Hentikan. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Kudengar seseorang telah memfitnah grup Dewang kita dan mengganggu adik perempuan angkatku. Jadi, aku datang untuk melihat siapa yang begitu ceroboh. Ya, ayah angkat, adik perempuan angkatku di sini untuk mendukungku. Hei, Sun Xiao Xiao, kamu berada di bawah perlindungan grup Dewang. Biarkan aku lihat siapa yang begitu buta hingga berani mengganggumu. Ayah angkat, dialah orangnya. Dia? Pengemis dan pembohong ini. Lihat itu, grup Dewang mendukungku. Di depanku, kamu lebih rendah dari semut. Tepat sekali. Mencoba memotong dukungan grup Dewang untuk istriku. Itu bumerang, ya? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana dengan ketua? Zhang Dewang memberi hormat kepada bos besar. Zhang Dewang, kurasa kau. Grup Dewangmu sudah terlalu besar. Kau jadi sombong, kan? Bahkan anjing di bawahmu berani menggigit orang. Tidak, grup Dewangku dibangun sendiri olehmu. Kau adalah orang tua keduaku, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah lupa. Ayah, jangan tertipu oleh seseorang. Apa kau diracun? Kenapa kau bicara omong kosong? Diam. Dia adalah bos besar di balik grup Dewang. Minta maaf padanya sekarang juga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi pelindungmu? Kau pasti sudah gila. Ayah baptis, dia hanya pekerja dari kampungku. Sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan, dia terpaksa mengemis di jalanan. Benar, aku punya foto buktinya. Biarkan aku tunjukkan. Lihat, dia juga mantan pacar suamiku. Dia meninggalkannya karena dia pecundang. Apa katamu? Diam. Kalian tidak tahu terima kasih, buta mata. Kalian selesai, tahu? Ayah, ada apa denganmu hari ini? Apa yang terjadi? Kalau begitu, akan kuberitahu. Tahukah kau kenapa aku selama ini merawatnya, dan memberikan semua proyek padanya? Kau bilang padaku itu diperintahkan oleh seorang bos misterius. Karena kau tahu, kenapa kau masih melakukan hal bodoh seperti itu? Apa? Maksudmu bos misterius itu adalah dia? Apa dia ini? Berani-beraninya dia menyuruh-nyuruh bapak? Dasar tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau menyinggung bos besar? Tidak pak, aku bingung sekali. Dia hanya seorang pengemis. Dia tidak punya kekuasaan atau latar belakang. Semua orang di sini tahu kisah aslinya. Dia jatuh menjadi pengemis jalanan. Dia menyewakan dirinya sebagai pacar palsu. Tang, bicara dong, kau menyewanya seharga $200? Ayolah, masih mau berbohong pada Dewang? Pak, kau bohong, kan? Iya. Pak, kau dengar itu, kan? Dia yang kakakku habiskan, $200 sehari untuk menyewanya sebagai pacar. Bagaimana mungkin dia jadi bos besar? Pembohong, kau berani menipu bahkan bapak angkatku. Aku akan memasukkanmu ke penjara karena penipuan. Berhenti. Dasar bodoh. Sudah kubilang, dia adalah bos besar, dan kau masih berani menyinggungnya? Ayah, bangun. Jangan tertipu olehnya. Bagaimanapun aku melihatnya, dia tidak tampak seperti orang yang punya koneksi, dan ada begitu banyak saksi. Kami semua tahu betul tentang dirinya. Kamu juga tahu betul tentang dirinya. Ya, aku tumbuh besar bersamanya. Keluarganya sangat miskin sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ibunya tidak tahan dengan kesulitan, dan lari dengan orang lain. Uang sekolahnya, ayahnya harus berlutut dan meminta-minta dari pintu ke pintu.
Orang seperti dia, bagaimana bisa dia menjadi bos besar? Bagaimana mungkin dia bukan bos besar? Lalu tahukah kamu kenapa aku selama ini mendukungmu dan memberimu semua proyek bagus itu? Kenapa? Miss Ning berulang kali mengatakan padaku bahwa kamu dan dia berasal dari kampung halaman yang sama. Meskipun kamu orang yang tidak punya harapan, dia tetap ingin aku mengangkatmu dari lumpur. Fan. Sudah kubilang atau belum, untuk mendekatinya, dia memiliki bos besar di belakangnya. Itu kami, bos besar di belakang Dewang Group. Sudah kusebut ini atau belum? Ya, ayah. Aku ingat kamu mengatakan itu padaku. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu tahu? Hanya karena kamu dulu pernah menjadi petugas kebersihan di hotel, kenapa aku, Zhang Dewang, mendukungmu? Mungkinkah benar-benar dia? Apa latar belakangnya? Ya, ayah. Apa latar belakangnya? Lebih kuat dari Dewang Group kita. Dia adalah jenius keuangan global, pendiri Weilai Group, Dewa Balap, Ningking. Apa? Dia pendiri Future Group, Dewa Balap Ningking. Apa? Kamu Dewa Balap Ningking? Aku tidak ingin menjadi begitu terkenal. Sekarang aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Apakah kamu benar-benar Dewa Balap Ningking? Kamu yang bisa mengemudikan lebih dari 320 model mobil berbeda, bepergian sendirian ke Lop Nur, dan mengalahkan Dewa Balap Eropa Timur? Ya, itu berasal dari pemahamanku tentang performa mobil. Jadi aku mendirikan merek mobil Laosila. Untuk waktu yang lama, teknologi manufaktur mobil luar negeri sudah jauh di depan. Mobil domestik kita dipandang rendah. Mereka selalu diremehkan, sampai Dewa Balap muncul. Dia menciptakan Laosila dan membuat dunia takjub. Sejak saat itu, mobil-mobil domestik bisa bangga, mereka menciptakan yang terbaik di dunia, semua berkat Dewa Balap. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah Dewa Balap. Dia, Dewa Balap? Kalau begitu, dia sangat kaya, kan? Jadi hadiah yang dia janjikan padaku, hadiah $1 juta itu, apakah nyata? Oh, menantu sayangku, mobil yang kamu berikan padaku dan sertifikat properti, itu nyata? Itu nyata. Tapi kamu tidak mengambilnya, kamu mengembalikannya padaku. Sekarang mereka tidak ada hubungannya denganmu. Oh, menantu baikku, jangan marah, aku hanya bercanda denganmu. Jika kamu memberikannya padaku sekarang, aku akan segera mengambilnya. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Haha. Apakah hadiah $1 juta bisa diminta begitu saja? Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Itu tidak akan pernah datang lagi. Oh, aku baru dengar dari mereka. Mereka membuatku bingung. Atau bagaimana, anak baptis? Kamu cepat minta maaf pada Xiao Tang? Ibu Baptis, kamu benar-benar ingin aku minta maaf padanya? Jangan tertipu olehnya. Aku sudah menemukan kelemahannya. Apa kau lupa, Ibu Peri? Aku juga suka mobil. Peluncuran mobil sport. Aku juga pergi ke sana. Aku melihat dewa mobil dengan mataku sendiri. Setiap kali dia muncul, dia memakai topeng emas. Seperti dewa turun ke bumi. Dia sama sekali bukan. Benar, aku tahu dewa mobil tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Karena para penggemar tergila-gila padanya, dia takut diganggu. Seseorang yang mencolok seperti dia pasti palsu. Ketua, ada apa? Ayah, ada apa? Ketua terkena serangan jantung. Ada yang punya obatnya? Bukankah itu ada padanya? Biarkan aku periksa, cepat lihat. Di mana? Di mana? Ketua sedang terburu-buru untuk perjalanan bisnis hari ini, mungkin dia lupa membawanya. Cepat, bawa dia ke rumah sakit, tolong, ada yang bisa membantu? Awasi dia. Jika ada apa-apa dengan ayahku, dia mati. Kau dengar aku? Ningking, jika ada apa-apa dengan ketua, kau mati. Ya, nyawanya pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau menyesal. Tidak ada harapan. Ningking, apa kau masih pura-pura? Skema yang kau rencanakan terhadap ketua sudah gagal, akhir hidupmu sudah dekat. Kau masih saja terus berakting? Sun Xiao, aku sungguh tidak pernah menyangka kau sebodoh ini. Kau lupa bahwa Dewang Group sudah menarik kembali proyekmu? Terus kenapa? Ketua tertipu olehmu dan itulah mengapa dia memberi perintah itu. Saat dia sadar, dia secara alami akan mengembalikan dukungannya padaku, maka kau akan selesai. Baik, lihat saja siapa yang hancur. Ayo pergi. Ya, ketua. Hei, Aku tadinya berencana membantumu melihat sandiwara ini sampai selesai, tapi ada kejutan tak terduga. Kalau begitu aku pamit. Jika kau butuh sesuatu, silakan datang ke Future Group dan temui aku. apakah kau benar-benar dewa mobil dunia? Apakah penting apakah aku dewa mobil atau tidak? Tentu saja penting.
Sangat penting. Kenapa? Karena Dewa Mobil adalah idolaku. Mimpiku adalah menikahi Dewa Mobil. Hah? Mimpimu adalah menikahi Dewa Mobil? Mimpi itu agak ambisius. Aku tahu mimpiku agak tidak realistis. Tapi jika aku bisa mengucapkan beberapa kata pada Dewa Mobil dan berfoto dengannya, aku sudah sangat puas. Baik, ayo berfoto. Sungguh? Kau ambilkan foto untuk kami. Ya, Dia pembohong. Dan kamu masih percaya padanya? Jika dia adalah calon ketua grup Future, dan juga Dewa Balap, apakah dia akan melirikmu? Kamu pikir semua orang sedangkal dirimu? Sombong. Aku, sombong dan dangkal, ada 8.000 pekerja di bawahku, seorang kontraktor. Kalau kamu begitu hebat, tunjukkan kemampuanmu. Tepat. Tunjukkan keahlianmu. Oh, Shu, Jing, jangan buang waktu kalian pada pembohong ini, cepat bantu aku mewujudkan impian seumur hidupku. Impian seumur hidup apa? Sayang, apa kamu lupa? Aku selalu suka Atang. Hari ini, di ulang tahun ke-50 Ibu Wali, aku datang untuk melamar Atang. Bagus sekali. Perayaan ganda. Haha, Yumeng, kamu dan Ajin adalah pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Kalian semua mendukungnya? Haha, ya. Tentu saja. Mempunyai kerabat sepertimu membuatku bangga. Ibu Wali, Ibu tidak keberatan, kan? Aku tidak keberatan. Tapi Atang, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah setuju. Hei, Fang Wantang. Apakah kamu akan menentangku dalam segala hal? Sekarang semua kerabat dan teman ada di sini. Mereka semua setuju. Apa keberatanmu? Aku yang memutuskan pernikahanku sendiri. Tidak peduli siapa yang setuju. Kurang ajar. Apa kamu benar-benar tertarik pada orang yang kamu sewa seharga $200? Bahkan jika aku tidak menyukainya, aku tidak akan menikahimu. Fang Wantang, kamu gila? Ayah Nona Zuang adalah pemilik tambang batu bara. Dia punya mobil dan rumah. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan hidup mewah. Tapi wanita Ning ini hanyalah sampah yang kubuang. Jika kamu bersamanya, tidak takut ditertawakan? Aku sangat menentang pernikahanmu dengan penipu tak jelas asalnya. Aku setuju menjadikan Yumeng sebagai menantu perempuanku. Ibu Baptis, Anda sangat bijaksana. Aku akan menyuruh ayahku mengirimkan hadiah pertunangan segera. Lalu, untuk Ibu Baptis dan kakak ipar, masing-masing satu mobil. Benarkah, Putri Baptis? Kamu sangat dermawan. Tentu saja benar. Setelah aku menikah dengan Ahtang, kamu akan menjadi ibu kandungku. Maka tambang batu bara dan villa keluarga kami semua akan menjadi milikmu. Tunggu saja nikmati hidup yang nyaman. Baiklah, baiklah. Kalau begitu sudah pasti, pernikahan ini diputuskan. Lihat itu, dasar pembohong. Pada akhirnya, pria yang kamu suka akan tetap menjadi milikku. Kamu benar-benar pecundang. Aku pecundang? Kamu bilang keluargamu punya tambang batu bara? Jadi kamu super kaya, ya? Benar, aku memang kaya. Apa? Kamu cemburu atau iri? Apa kamu percaya aku bisa membuat ayahmu secara pribadi datang dan meminta maaf padaku? Hahaha. Kamu bisa membuat ayahku secara pribadi datang meminta maaf padamu? Sepertinya kamu sudah gila. Ayah Yumeng adalah raja batu bara terkenal di sekitar sini. Bagaimana dia bisa meminta maaf padamu? Kamu ini, orang gila, cepat, lepaskan anjing gila desa, dan biarkan mereka menggigitnya sampai mati. Aku bahkan ingin memukulmu sendiri. Hei, tunggu. Jangan biarkan dia pergi dulu. Karena dia sudah membual seperti itu, hari ini kita tampar wajahnya sendiri. Bukankah kamu bilang bisa membuat ayahku secara pribadi datang meminta maaf padamu? Aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Suruh dia datang ke sini. Mari kita lihat apakah dia membuatmu mati atau kau membuatnya meminta maaf padamu. Bos Zuang, tentang film saya, tolong investasi beberapa juta, oke? Kamu mau aku investasi buat kamu? Tentu saja. Siapa yang bisa tarik investasi lebih banyak, Little Fox atau aku? Siapa yang dapat investasi lebih banyak jadi pemeran utama? Aku punya kesempatan jadi terkenal dalam semalam dengan satu film ini. Pak Ki, Nona sedang ditelepon? Hei, sayang. Hei, ayah. Ada apa? 2 hal. Pertama,
Aku melamar ke keluarga Fang. Mereka sudah setuju. Kedua, ada wanita gila di sini. Dia tidak hanya rebut pria denganku. Dia juga bilang bisa buat kamu minta maaf langsung padanya. Cepat datang. Apa? Siapa yang berani? Berani rebut pria dengan putriku, dan ingin aku minta maaf langsung padanya? PH, tunggu saja. Aku akan lihat orang gila mana itu. Bawa dia langsung ke Meiyang dan kubur dia. Oh, Paki, kenapa marah? Kamu mau aku investasi padamu? Bisa saja, pesan kamar untukku sekarang, dan kirimkan nomor kamarnya, aku akan menemuimu setelah selesai. Oke. Terima kasih, Bos Zuang. Terima kasih, Bos Zuang. Kalian berdua, ikut aku, ya? Tunggu saja, ayahku akan ke sini sebentar lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatnya meminta maaf padamu. Fah. Baiklah, aku akan menunggu. Ayahnya punya tambang batu bara, kan? Dia adalah ketuanya. Panggilkan saya ketua komisi tambang batu bara. Aku akan lihat apa yang bisa dilakukan Zuang ini. Ya. Apa? Apa aku dengar dengan benar? Kau menyuruhku membawa ketua komisi tambang batu bara ke sini? Ya, ada apa? Kau delusi? Kau tahu posisi apa yang dipegang ketua? Bahkan dengan 3 tambang batu bara yang mendukung keluargaku, kami tidak berani duduk semeja dengan ketua. Sebenarnya, teman sebangkumu itu orang macam apa? Dia tidak tahu apa-apa tentang komisi tambang batu bara. Orang yang menjalankan tambang batu bara semuanya sangat kaya. Bahkan yang terbaik di antara mereka hampir tidak bisa bicara dengan ketua. Dia bahkan tidak punya sepeda butut, dan dia pikir dia bisa dekat dengan komisi tambang batu bara, dan bahkan memanggil ketua. Oh, aku sudah hidup 50 tahun, dan belum pernah melihat orang yang tidak bisa diandalkan seperti ini. Itu benar-benar berlebihan, tidak tahu malu, dia tidak takut ditertawakan. Sebaiknya kau berhenti bicara omong kosong. Jadi kau benar-benar menggertak. Kau harus pergi sekarang. Ayahnya dulu tukang daging, dan temperamennya buruk. Begitu dia sampai di sini, kau tidak akan bisa pergi. Cepat. Aku tadinya berencana pergi, tapi sekarang aku ingin tinggal, menikahimu dan melindungimu. Lupakan, orang sepertimu, keluargaku tidak akan pernah setuju. Tidak apa-apa. Kau akan segera tahu siapa aku. Ketua, Kepala Komisi Tambang Batu Bara bilang dia akan segera ke sini. Apa? Kamu benar-benar menelepon Presiden Dewan Batu Bara? Dia datang? Bahkan kami tidak punya nomor Presiden Dewan Batu Bara. Mana mungkin dia punya? MPH, tentu saja aku tahu itu tidak mungkin. Aku sedang mengejeknya. Hari ini aku akan mengungkap penipu-penipu ini apa adanya, dan mengirim mereka ke penjara. Betul. Biarkan mereka belajar bahwa main api bisa terbakar. Ayolah, kenapa harus separah itu? Apa kita harus membuat keributan besar? Jangan khawatir. Hari ini akan menjadi saatmu bersinar. Mereka yang meragukanmu, mengejekmu, bahkan menyerang dan merendahkanmu, hari ini semuanya akan menyesal karena buta. Lihat, ini tipe orang tidak berguna yang membodohi pria. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun. Pria mana yang mau denganmu? Penipu sepertimu. HMPH, dulu aku buta karena jatuh cinta padanya. Untung aku putus dengannya. Sekarang dia ingin menghancurkan saudaraku juga. Oh, ya, biarkan aku bertanya padamu. Mobil seperti apa yang kamu suka? Hah? Mobil apa? Kenapa kamu tanya? Mobil apa yang kamu suka? Aku akan belikan satu untukmu. Ayolah, jangan sombong. Seseorang butuh mimpi. Bagaimana jika itu terwujud? Aku suka mobil sport. Oke, kalau begitu aku akan beri kamu mobil sport. Atur agar mobil sport dikirim sekarang. Baik, Bu. Lupakan, aku bahkan tidak bisa menyetir. Tidak apa, aku yang menyetir. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Siapa yang berani menggertak putriku, dan membuatku minta maaf padanya? Ayah, kau di sini. Presiden Qi. Sama-sama. Kita akan menjadi besan. Ya. Siapa yang menggertak putriku di sini? Dan membentak anak buahku? Ayah, ini dia. Paman Qi, apakah kau kenal dia? Orang kecil sepertinya, mana mungkin aku kenal dia? Kau tidak kenal dia, tapi dia dengan berani bilang bahwa 1 telepon bisa membuat kau datang sendiri ke sini untuk minta maaf.
Jadi kamu yang bilang aku harus minta maaf padamu secara langsung. Yah, aku sudah di sini sekarang, bagaimana kalau aku tidak minta maaf? Aku yakin kau akan minta maaf padaku. Tapi aku tidak akan menerimanya. Aku minta maaf padamu, dan kau tetap tidak mau menerimanya? Hahaha. Ya, Yah, di sini, sekarang juga, aku tidak akan minta maaf padamu. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak melakukan apa-apa padaku, maka aku akan melakukan sesuatu padamu. Oh, ayah, dia juga bilang bisa memanggil Presiden Asosiasi Batubara ke sini. Apa? Dia bisa memanggil Presiden Asosiasi Batubara? Itu benar-benar melebih-lebihkan. Kau sudah tidak tahu diri lagi. Pak Yan, mobil sport yang Anda pesan sudah dikirim. Ada 2. Lihat mana yang Anda suka. Ketua, ayo kita lihat. Kamu suka yang mana? Benarkah? Mobilnya sudah di sini. Maksudmu benarkah? Ayo, kita pilih satu. Berhenti di situ, mau lari? Aku bilang, apapun yang terjadi, hari ini kamu, Dat akan minta maaf padaku, tapi sebelum itu, biarkan aku beli mobil untuk suamiku dulu, oke? Masih di sini pamer? Hari ini aku bunuh kamu? Ayah, tenang, tenang. Dia berani mengganggu putri kesayanganku, dan dia berani menantangku di sini. Kenapa masih biarkan dia di sini? Ayah, pernah dengar pepatah? Sebelum kucing memakan tikus, dia bermain-main dulu dengan tikus sampai mati. Bukankah dia bilang, mau beli mobil? Biarkan saja kita lihat dia membelinya. Dan tunggu dia memukul wajahnya sendiri. HMPH, baiklah. Aku akan dengar kata putri kesayanganku, biarkan dia untuk sekarang. Kamu suka yang mana? Kamu benar-benar menganggapnya serius? Tentu saja. Cepat keluarkan kontrak pembelian. Hah? Nona, apakah Anda perlu kontraknya? Dia ingin membeli mobil. Tentu saja, harus ada kontrak pembelian mobil. Benar? Tentu, bawa kontrak pembeliannya. Mobil sudah diperiksa sepenuhnya, dokumennya juga sudah selesai. Anda bisa mengambil mobil hari ini. Oke, ayo bayar. Berapa? Harga penuhnya $150.000. Kalau Anda mau cicilan, jika dibagi menjadi 36 pembayaran, itu 3.800 per bulan. pembayaran penuh. Boleh saya tanya, Anda akan bayar dengan kartu atau tunai? Tunai. Saya punya uang di mobil. Saya ambil. Apa? Kamu bilang ada uang tunai $1.280.000 di mobil? Tidak mungkin, kamu bohong. Keluarga macam apa itu, meninggalkan jutaan uang di mobil seenaknya? Kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Kamu tidak bisa membahas es dengan serangga musim panas. Sekumpulan katak di dasar sumur, bagaimana mereka bisa tahu kekayaan sejati dunia ini? Baik, saya akan lihat hari ini apakah kamu bisa benar-benar menghasilkan uang sebanyak itu. Dia pasti tidak bisa menghasilkan uang itu. Jika dia bisa menghasilkan uang itu, saya akan berlutut dan memanggilmu leluhur. Baik, kamu yang bilang, Sun Xiao Xiao. Jangan berani tidak sujud saat waktunya tiba. Tentu, tapi kamu harus benar-benar menghasilkan uang itu dulu. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Jika saya tidak bisa, lakukan apapun yang kamu mau. Baik, jika kamu tidak bisa, berlutut dan menggonggong seperti anjing, dan keluar dari desa. Jangan mempermalukan dirimu di depan saya. Ketua, uangnya ada di sini. Baik, biarkan mereka menghitungnya. 10.000, 20.000, 30.000. Uang sebanyak itu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. 23, 24, 25. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Pasti palsu. Orang seperti dia, dengan gaji bulanan 3.500, tidak akan bisa mendapatkan sebanyak ini seumur hidup. Benar, pasti uang palsu. Semua dihitung, tepat 1.280.000. Bung, jangan tertipu olehnya. Dia hanya seorang pengemis. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak ini? Pasti uang palsu. Benar, pasti palsu. Jangan khawatir soal itu. Kami membawa alat pendeteksi uang.
Kami akan memeriksanya dan mencari tahu. Uang ini asli. Asli. Itu memang benar. Dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang? Kamu akan segera tahu jika dia punya koneksi. Haha, oke, bos, ini kontrak pembelian mobil dan kuncinya. Bos, saya akan menyuruh sopir memarkirkan mobil untuk Anda. Aku akan menyuruh sopir memarkirkan mobil untukmu. Ini sekarang jadi milikmu. Kamu tidak benar-benar akan memberiku mobil, kan? Tentu saja, apa aku akan bercanda soal itu? Mulai sekarang, kamu bisa naik mobil sport kesayanganmu dan pergi jalan-jalan. Aku tidak tahu cara mengemudi. Tidak apa-apa. Aku akan segera membawamu ke kota untuk belajar di sekolah mengemudi. Terima kasih. Apa ini? Kartu bankku dan aset tetapku bernilai puluhan juta. Dengan uang sekecil itu, kamu pikir aku akan tunduk padamu? Tepat. Jumlah sekecil itu dan kamu berani pamer? Jadi kamu menarik janjimu? Aku menarik janjiku. Apa? Kamu mau mukul aku? Omong-omong, bukankah kamu minta Taipan Batubara Presiden Qi untuk minta maaf padamu? Tidak, dia kebetulan membawa 2 preman. Kamu ingin dia minta maaf padamu? Kamu sudah selesai berpura-pura. Sekarang waktunya menyelesaikan urusan kita. Aku akan mengatakannya lagi. Kamu tidak layak menyelesaikan masalah denganku. Aku tidak layak, kamu bangkrut. Hanya untuk mendapatkan 1 juta itu, Apa yang bisa aku keluarkan akan membuatmu tercengang. Ayah, bukankah dia bilang dia kenal Presiden Mei? Di mana dia? Banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Ketua sedang marah. Dia bertanya, kenapa kamu belum sampai? Cepat. Apa yang baru kudengar? Dia menggunakan nada itu untuk memerintahkan presiden. Dia berani menggunakan nada itu? Jika Presiden Hu mendengar itu, dia akan menamparnya dalam sekejap. Dia pasti menggunakan nama presiden. Bagaimana kalau kita tangkap dia dan serahkan dia kepada presiden? Presiden pasti akan berpikir bahwa kita sangat setia. hei, itu benar. Ayo tangkap orang yang merusak reputasi presiden pembohong ini dan kunci dia. Presiden pasti akan menghargainya. Mungkin jika Presiden Hu senang, dia akan langsung memberi kita hadiah 2 tambang batu bara, maka kita akan kaya. Hahaha, kawan-kawan, kalian berdua, tangkap pembohong ini dan kunci dia. Siapa yang datang sekarang? Ketua Hu, Siapa Ketua Hu? dialah yang mengelola asosiasi pertambangan batu bara kami. Dia tidak mungkin meneleponnya, kan? Tidak mungkin. Status apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa memanggil Ketua Hu? Benar, pasti bukan dia. Hu Changshan, temui ketua wanita. Hu Changsan, akhirnya kamu datang. Saya dengar Ketua Tang memanggil saya. Saya datang berlari begitu cepat sampai jari kaki saya patah. Boleh saya tanya ada urusan apa dengan Ketua? Apakah kamu kenal dia? Qi Yuancheng adalah anggota asosiasi kami, seorang pemilik tambang batu bara. Ada apa, Ketua? Ada apa? Dia bilang keluarganya memiliki tambang batu bara, kaya dan berkuasa. Dia membawa 2 preman, dan bilang akan memukuli saya. Dia bilang, akan membuatku mati di sini hari ini. Menurutmu apa yang harus saya lakukan? Apa? Qi Yuancheng, kamu berani mengancam Ketua Ning yang terhormat? Siapa Presiden Hu? Keparat. Butakah kau? Kau bahkan tidak tahu Ketua Tang? Aku buta. Tolong perkenalkan aku, Presiden Hu. Biarkan aku memperkenalkanmu, kau akan terkejut. Ketua Ning adalah pendiri grup masa depan yang teratas di Provinsi Selatan. Ia menikmati ketenaran dunia sebagai legenda keuangan. Ia juga menciptakan yang pertama di dunia, merek mobil mewah, Rosla, dan dia adalah yang nomor 1 di dunia, master mengemudi aksi, dewa mobil hujan badai. Oh, mungkinkah dia adalah Ketua Tang dari grup masa depan? Apa yang dia katakan itu benar? Tidak mungkin, dia hanya buruh dari desa kita. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Tepat.
Aku melihatnya mengemis di jalan. Bagaimana mungkin ketua grup masa depan mengemis di jalan? Sudah kubilang, aku punya terlalu banyak uang, ingin membuat orang berguna. Jadi aku turun ke jalan pura-pura jadi pengemis. Untuk melihat siapa yang masih punya kebaikan dan belas kasih. Hari itu aku melihatmu berjalan menuju ke arahku, tapi begitu kau melihatku, kau takut aku akan meminta uang, lalu berbalik dan pergi. Benar kan, Sun Xiao Xiao? Jadi, kau benar-benar pura-pura jadi pengemis? Aku bersumpah aku pura-pura kaya. Kukira kau, setelah Fang Shu meninggalkanmu, sedang mencoba menipu Fang Wantang, jadi kau datang pura-pura kaya. Omong kosong. Ketua Tang terkenal di dunia. Berapa banyak tokoh besar di depan Ketua Tang hanya bisa membungkuk dan menyebut diri mereka muridnya? Kehidupan yang dinikmati Ketua Tang, ketenaran yang diraihnya, semua orang menginginkannya. Apakah dia perlu, di depan kalian, orang kampungan, berpura-pura? Presiden, apa Anda salah? Mungkin dua orang yang mirip? Benar-benar. Kau bertanya itu. Apa kau tahu hubungan antara aku dan Ketua Tang? Aku bisa bilang, tanpa Ketua Tang, tidak akan ada Hu Changsan hari ini. Dulu saat industri batu bara di Provinsi Selatan sedang merosot, kami tahu gunung-gunung di Provinsi Selatan memiliki banyak batu bara, tapi kekurangan peralatan canggih untuk mengeksplorasi dan menambangnya. Ketua Ning tahu, dia mencari ilmuwan untuk kami secara gratis, dan menciptakan hal-hal, dan begitulah kami mendapatkan seluruh industri batu bara di Provinsi Selatan saat ini. Apa kau pikir Ketua Ning telah menunjukkan kebaikan sebesar itu padaku, sehingga aku bisa salah mengira dia? Jadi Ketua Tang adalah dermawan industri batu bara kita. Aku bodoh sekali, bodoh sekali. Ayah, Ketua Ning, maafkan aku. Aku akan berlutut dan meminta maaf sekarang. Kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Ketua Tang sekarang? Ketua Ning, maafkan aku, Ketua Ning. Meskipun kau dengan tulus mengakui kesalahanmu, aku bilang hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Kau minta maaf padaku karena aku berkuasa. Tapi yang aku harapkan adalah, kau bisa bersikap baik kepada mereka orang biasa juga. Kau mengerti? Hu Changsan, Ini, keluarga Zuang, ayah dan anak, hanya karena punya uang, sombong, mengintimidasi yang lemah, mengambil alih tambang batu bara mereka. ya, Ketua, saya tahu saya salah. Maafkan saya, maafkan saya. keluar, Qi Yuan Cheng. Cepat keluar. Kamu mau membuat Ketua Ning marah lagi? Baik, saya pergi. ayah, ayo pergi. Apakah kamu benar-benar ketua Future Group? Dari awal, semua yang aku katakan padamu adalah benar. Kamu tidak percaya sedikit pun. Kamu pikir orang kaya hanya boros dan pemboros, dikelilingi penjilat, tapi yang tidak kamu tahu adalah bahwa banyak orang kaya meraih segalanya. Melalui kerja keras, tetes demi tetes keringat, kekayaan itu terakumulasi. Mereka tahu betapa susahnya mendapatkan kekayaan, dan mereka tahu nilai karakter. Tapi kalau soal kalian semua boros dan kaya tapi tidak baik hati, mengerti? Jadi, proyek-proyekku benar-benar dimungkinkan olehmu? Kamu masih tidak percaya? Dengan kemampuanmu sendiri, apa kamu pikir Dewang Group akan mendukungmu? Jadi itu berarti Ning King adalah ketua Future Group. Jadi kalau dia bilang sesuatu ke Dewang Group, mereka pasti akan mendengarkan. Jadi, Ning kecil cukup mengesankan. Ning King, Aku tahu kamu punya ambisi sejak kecil, berkemauan keras. dan kamu benar-benar berhasil. Ya, aku harus mengucapkan selamat padamu. Kamu tidak perlu mengucapkan selamat padaku. Aku sudah bilang ke Dewang Group untuk mengambil kembali semua proyekmu. Mulai sekarang, kembali menyapu lantai di hotelmu. Kak Ning, Ketua Ning, aku mohon, jangan ambil proyek-proyekku, kita dari kampung yang sama. Bukan begitu? Keluar. Kamu seharusnya tidak membantunya. Kamu buta sekali. Dasar tidak tahu terima kasih. Dia menggigit tangan yang memberinya makan. Benar. Bertemu dengan dermawan seperti Ketua Ning adalah keberuntungan yang dia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Dan dia tidak menghargainya. Dia tidak ada harapan. Aking tidak tahu tentang kita. Apakah masih ada kesempatan? Sebenarnya, perpisahan kita adalah kesalahpahaman. Kamu, pergi sana. Bu, Jangan panggil aku begitu. Kamu yang meninggalkan Xiao King. Dan sekarang, kamu berani kembali dan ingin balikan.
Sekarang dia suka Atang kita. Benar kan, Xiao King? Jika kamu bersedia, aku bersedia menikahimu. Benarkah? Ya, ya. Apakah kamu benar-benar dewa balap? Kamu masih tidak percaya padaku? Tidak, hanya saja. Kerasanya seperti mimpi. Dewa balap selalu menjadi idolaku. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu dengannya. Aku berdoa memohon berkah Tuhan. Jangan berterima kasih pada Tuhan. Berterima kasihlah pada kebaikanmu sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kebaikanlah yang benar-benar menyentuh hati orang. Apa aku benar-benar bisa menikahimu? Tentu saja. Saat mereka semua menyerangku, hanya kamu yang membelaku. Jadi sejak saat itu, aku memutuskan aku akan menikahimu, dan bersamamu seumur hidup. Ayo kita ajak jalan-jalan mobil sport yang kuberikan padamu, dan pilihkan jas yang kamu suka.